Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, kasih sayang, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Dan di antara salah satu nikmat yang paling indah kita rasakan bersama adalah keberadaan kita di kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah. Karena kota Madinah adalah kotanya Nabi SAW, sehingga Madinah dia tidak memiliki nama kecuali diambil dari nama itu sendiri atau diambil dari nama Nabi itu sendiri. Karena kalimat Al-Madinah artinya adalah sebuah kota. Seperti kita menyebutkan misalnya kota Makkah, maka kita akan menyamakan dengan Madinatu Makkah. Ketika kita memanggil kota Jeddah, kita akan menyebut dengan Madinatu Jeddah. Kalimat Madinah itu artinya adalah sebuah kota. Kemudian ketika kita berada di sini, maka namanya adalah Madinah. Tapi sandaran berikutnya adalah Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kota Madinah ini tidak punya nama kecuali dinasabkan kepada Nabi. Maka dinamakanlah Madinah dengan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita berada di sini. Bukankah itu merupakan di antara nikmat yang luar biasa? Sehingga di antara salah satu kalimat yang selalu kita tidak akan pernah bosan mengatakannya, siapapun yang ada di kota Madinah, baik dalam beberapa hari atau mereka tinggal di dalamnya atau mereka menjadi penduduknya, maka ketahuilah mereka sedang menjadi tetangga Rasulullah SAW. Itulah kemuliaan bagi kita yang ada di kota Madinah. Tentunya itu merupakan di antara nikmat yang harus kita syukuri. Dan di antara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan momen keberadaan kita di kota Madinah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah memperbanyak mengucapkan salam dan solawat. Bukan mengucapkan salam dan solawat, tapi memperbanyak mengucapkan salam dan solawat. Dan kita selalu mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalimat ini merupakan kalimat yang berbeza dari kalimat-kalimat yang lainnya. Karena biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu disebutkan oleh Allah di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kalimat perintah itu biasanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal ayat. Tapi kita lihat ketika Allah memerintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, itu tidak berada di awal ayat tapi berada di pertengahan ayat. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kemudian setelahnya adalah perintah. Dan apabila Allah memerintahkan hambanya yang beriman melakukan sesuatu, maka tidak mungkin Allah yang melakukannya. Seperti misalnya Allah memerintahkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tidak mungkin Allah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Tidak mungkin perintah ini untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi lain ketika Allah berbicara tentang salam dan salawat kepada Nabi. Sebelum Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka Allah terlebih dahulu yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabinya. Begitu juga dengan para malaikatnya, lain dari yang lain. Makanya kenapa berada kalimat ya ayyuhalladzina amanu tidak berada di awal ayat? Karena sebelum Allah perintahkan hambanya, Allah terlebih dahulu yang melakukannya. Maka Allah menyebutkan innallaha dengan kalimat takkid, artinya sesuatu kepastian. Innallaha, sesungguhnya Allah,
wa malaikatahu, dan juga sesungguhnya para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah bersolawat kepada Nabi, para malaikat juga bersolawat kepada Nabi, baru Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Dan Allah pun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman. Apa artinya? Bukan bersolawat artinya, tapi banyaklah bersolawat kepada Nabi. Kalimat sallu itu artinya bukan bersolawat, tapi banyak mengucapkan solawat. Kalimat sallu karena ada kalimat syiddah di dalamnya. Huruf lamnya itu ada dua, sallu, ada syiddah atau huruf syiddah. Syiddah bahasa kita ya, huruf syiddah. Dan kalimat syiddah di dalam bahasa Arab, syiddah itu artinya penekanan. Tidak adalah kalimat syiddah di dalam suatu bahasa disebutkan di dalamnya kecuali maknanya memiliki penekanan yang lain dari yang lain. Maka disebutkan dengan sallu, artinya perbanyaklah mengucapkan salawat. Wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam. Itulah makna yang sesungguhnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi-Nya, malaikat bersolawat kepada Nabi-Nya, maka kita diperintahkan untuk bersolawat dan memperbanyak solawat kepada Nabi. Dan kita juga diperintahkan mengucapkan salam dan memperbanyak mengucapkan salam kepada Nabi. Sehingga ini merupakan di antara perintah yang amat luar biasa ikhwatul Islam, amal ibadah. Dan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi adalah bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi adalah bagian daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin banyak kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti seolah-olah kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita masih menjelaskan tentang bagaimana kesibukan Nabi SAW di akhirat sana. Dan memang orang yang paling sibuk di dunia adalah Rasulullah SAW. Siang dan malam Nabi SAW menyampaikan dakwah dan risalah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salah satu kekhususan untuk Nabi yang tidak dimiliki oleh siapapun. Di antara salah satu kekhususan Nabi SAW, bahwa hati Nabi tidak pernah tertidur. Hati Nabi SAW senantiasa terbangun. Artinya apa ikhwatul Islam? Nabi SAW senantiasa memikirkan bagaimana menyampaikan dakwah dan risalah kepada umat atau kepada hambanya. Dan kita tahu bagaimana perjuangan Nabi SAW yang tidak mudah. Walau dakwah Nabi hanya 20 tahun saja atau 23 tahun saja, tapi itu merupakan dakwah yang betul-betul Nabi menguras tenaga di sana. Semuanya dikeluarkan oleh Nabi SAW. Harta Nabi habis semuanya. Dan kita tahu Nabi itu adalah orang yang kaya, karena istrinya adalah ibunda Khadijah. Ketika menikah dengan Khadijah, Nabi SAW menjadi seorang yang kaya, berdagang. Namun ketika Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, habis semua kekayaannya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW adalah orang yang paling sibuk. Tidak ada waktu kosong Nabi SAW kecuali semuanya adalah untuk berdakwah. Tujuannya apa? Nabi menginginkan umatnya adalah umat yang paling banyak mengikuti Nabinya. Dan memang di antara salah satu doa Nabi SAW ikhwatul Islam, bahwa Nabi menginginkan yang paling banyak mengikuti adalah dirinya. Artinya Nabi menginginkan umatnya adalah umat yang terbanyak. Makanya Nabi menyebutkan, ana mukatsirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Aku bangga kalau umatku adalah umat yang terbanyak. Karena kalau umat Nabi yang terbanyak, berarti itu menunjukkan bagaimana perjuangan Nabi SAW. Sehingga di antara salah satu nama Nabi SAW adalah Al-Malhamah. Nabi SAW ikhwatul Islam memiliki banyak sekali nama. Nabi disebut dengan Ahmad, Nabi disebut dengan Muhammad, Nabi disebut dengan Al-Mahi, Nabi disebut dengan Al-Aqib, Nabi disebut dengan Al-Hashir, Nabi disebut dengan Al-Muqaffi, Nabi dinamakan dengan Nabiur Rahmah, Nabi juga dinamakan dengan Nabiut Taubah, Nabi SAW juga dipanggil dengan Al-Malhamah, sebagaimana Nabi juga dipanggil dengan Al-Marhamah. Itu semua adalah nama Nabi SAW. Siapa yang hafal nama Nabi-Nya?
hafal? Ada yang hafal? Cuma satu. Berapa hafal nak? Cuma satu. Siapa namanya? Siapa? Siapa nama nabinya? Al-Amin. Al-Amin itu gelarnya, laqabnya, sifatnya, ya. Jadi sifat Nabi itu banyak. Nama Nabi karena berbeza antara nama dengan sifat. Setiap nama, ini kaidah ya, setiap nama pasti tergantung sifat di dalamnya. Dan tidak semua sifat itu menjadi sebuah nama. Bisa dipahami? Di antara salah satu sifat Nabi adalah Al-Amin. Tapi Nabi tidak dinamakan dengan Al-Amin. Itu sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nak ya? Masya Allah, karena sudah menjawab ya. Yang penting jawab saya. Masya Allah, barakallah. Silakan nak. Masya Allah. Ni. Masya Allah, barakallah. Kamu juga? Ini mana rasa? Masya Allah, barakallah. Masya Allah, syakar Allah. Baik. Baik, sekarang anak-anak sudah menjawab. Sekarang yang dewasa. Masya Allah, barakallah. Dan siapa yang hafal? ما اعرفش اتكلم باللغه بتاعتكم بس انا سامع. طيب الله يحفظك شكر الله لك. طيب siapa yang hafal nama nabinya? Baik, silakan. Ahmad, Muhammad. Siapa? Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Malhamah, Al-Marhamah. Apa lagi? Sedikit lagi. Itu adalah nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Syakarakallah. Silakan. Tapi masih punya hutang ya. Baik, baik, baik. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita ulang lagi. Tidak boleh bagi kita kaum muslimin kecuali menghafal nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulang lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan dengan Muhammad. Nabi juga dinamakan dengan Ahmad. Dinamakan dengan Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Al-Malhamah, Al-Marhamah. Itu semua merupakan di antara nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan maknanya nanti bisa kita cari sendiri. Dan di antara salah satu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Malhamah. Mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan dengan Al-Malhamah? Itu menunjukkan perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Malhamah itu artinya orang yang paling banyak berjuang. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan dengan Al-Malhamah. Itu Nabi yang paling banyak perjuangannya. Makanya tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam, orang yang paling sibuk itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kesibukan Nabi, kita lihat bagaimana kehidupan Nabi 23 tahun saja ikhwatul Islam. Kita lihat bagaimana perubahan, bagaimana dunia dirubah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, dan Nabi masih berada di kota Madinah. Daerah-daerah yang menguasai dunia pada waktu itu ikhwatul Islam dua. Yang pertama Roma dan yang kedua Faris. Kemudian apa kata Nabi? Roma dan Faris akan ditaklukkan oleh kalian nantinya. Artinya kita tahu bagaimana dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di antara cita-cita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menginginkan umat yang terbanyak adalah umatnya. Nabi bangga, semakin banyak umatnya maka Nabi semakin bangga. Kenapa demikian? Karena memang Allah memberikan janji kepada nabinya. Dan di antara salah satu janji yang diberikan oleh Allah kepada nabinya adalah mereka menjadi penduduk yang terbanyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, ada beberapa hadis yang menyebutkan, yang pertama, umat Nabi yang mengisi surga itu hanya sekitar sepertiga saya. Kalau sepertiga ikhwatul Islam, tentunya itu bukan jumlah yang sangat banyak. Kemudian menjadi setengah, artinya penduduk surga itu setengahnya adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira kepada Nabi. Apa kabar gembiranya? Yang mana Nabi bertakbir dengannya, para sahabat juga bertakbir dengannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 120 barisan. 80 barisan darinya berasal dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya 2/3 penduduk surga itu umat Nabi. Yang mana pada awalnya sepertiga, kemudian setengah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kecuali umatnya adalah umat yang terbanyak. Terbanyak itu ada makna di dalamnya, dan salah satunya terbanyak yang akan mengisi surga Allah Azza wa Jalla. Makanya menjadilah umat Nabi di dalam surga itu 80 saf. Artinya 2/3 surga itu berasal dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
dan semoga kita termasuk salah satunya. Artinya ikhwatul Islam, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Nabi berjuang siang dan malam di dunia, di akhirat. Makanya orang yang paling sibuk itu adalah Rasulullah SAW. Dan salah satu kesibukan Nabi SAW adalah kesibukan Nabi di akhirat. Dan kemarin kita telah menjelaskan bagaimana sibuknya Nabi. Nabi pergi ke sana, Nabi pergi ke sini. Dan kalimat, karena pada waktu itu ikhwatul Islam, wala yatakallamun, tidak ada satupun manusia yang diizinkan berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Di akhirat mulut ini semuanya ditutup. Bukan ditutup oleh Allah, tidak ada satupun yang diizinkan berbicara. Yang diizinkan mengucapkan kata-kata hanya Nabi SAW. Tapi itu hanya kalimat yang terbatas dan kalimat yang keluar dari Nabi. Tahukah kita apa yang diucapkan oleh Nabi di akhirat sana? Nabi hanya mengucapkan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Nabi tidak banyak berbicara. Karena memang Allah tidak mengizinkan siapapun berbicara di sana. Momen di akhirat, momen kita tidak berbicara. Momen di mana kita menunggu hasil daripada usaha kita di dunia. Nabi pun tidak berbicara banyak. Bahkan begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Tapi dikala Allah memberikan Nabi, diizinkan Nabi berbicara, maka ucapan Nabi tidak lebih daripada kalimat salim salim, ummati ummati. Itulah yang selalu diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya kemarin di Ikhwatul Islam kita telah menceritakan bagaimana Nabi dengan penduduk surga dan bagaimana mimbar Nabi SAW. Inna mimbari ala tur'atin min tura'il jannah. Sesungguhnya mimbarku terdapat di antara pintu-pintu surga. Di dalam riwayat yang lain, mimbari ala tur'atin min tura'il jannah. Mimbarku ada di depan pintu-pintu surga. Di dalam yang lain ada di dalam surga. Itu adalah mimbar Nabi SAW. Artinya Nabi SAW dengan mimbarnya untuk mengurus bagaimana umatnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah mengurus mereka-mereka yang berada di dalam surga adalah mengurus mereka yang ada di dalam api neraka. Dan kita selalu bercerita ikhwatul Islam, sedikit banyak kita bercerita tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat kita semakin semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan untuk membuat kita ingat bahwa di akhirat kalau tidak surga maka neraka, tidak ada yang ketiganya. Pilihan kita hanya dua. Kalau tidak surga maka kita akan ke neraka. Ketika kita mengetahui neraka tersebut ikhwatul Islam, minimal membuat kita merasa takut. Kemudian kita semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian membuat kita termotivasi meninggalkan hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Taala. Kita sebutkan ikhwatul Islam di antara salah satunya neraka itu ikhwatul Islam itu merupakan di antara makhluk Allah Subhanahu wa Taala yang sangat luar biasa. Dan di neraka itu ada dua sisi. Yang pertama ada panasnya dan yang kedua ada dinginnya. Karena memang neraka itu bernafas, dan nafasnya ada di nafasnya panas, ada nafasnya dingin. Makanya yang bisa mengazab manusia itu ikhwatul Islam, panas bisa menganiaya kita, sebagaimana dingin juga bisa menganiaya kita. Jadi di neraka itu bukan hanya panas saja, tapi juga ada dinginnya. Makanya kalau seandainya ada di antara kaum muslimin, bahkan panas, dingin itu adalah sesuatu bentuk seseorang yang bisa teraniaya dengannya. Dan itu bisa kita saksikan ikhwatul Islam di daerah-daerah yang ada musim panas dan ada musim dinginnya. Apalagi musim dingin. Musim panas dan musim dingin itu adalah nafas daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Karena neraka itu saling memakan satu dengan yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW dia pernah duduk bersama para sahabatnya di dalam Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW duduk ikhwatul Islam, tiba-tiba Nabi terkejut, kaget Nabi SAW. Mengapa Nabi SAW kaget? Apa yang didengarkan oleh Nabi SAW? Ternyata Nabi SAW mendengarkan ada bunyi batu yang terjatuh dan baru sampai. Maka Nabi SAW menyebutkan, atau para sahabat mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang membuat kamu kaget? Apa jawaban Nabi SAW? Sesungguhnya batu yang dilemparkan ke dalam api neraka semenjak 70 tahun yang silam baru sekarang sampai di dasarnya. Sehingga dikala dia sampai di dasarnya, Nabi kaget. Dan kapan dilemparkan batu tersebut? Batu tersebut dilemparkan semenjak 70 tahun, 70.000 tahun yang silam. Coba bayangkan berapa kedalaman neraka Allah Azza wa Jalla. Bukan perkara yang main-main di ikhwatul Islam. Neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan ketika Allah menciptakan surga dan neraka,
Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk melihatnya. Wahai Jibril, coba kau lihat surgaku, bagaimana keadaannya. Maka apa kata Jibril alaihissalam ketika telah melihatnya? Ya Allah, tidak seorang pun yang melihatnya kecuali pasti mereka akan menginginkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berkata kepada Jibril, coba lihat wahai Jibril, apa yang ada di sekeliling surga tersebut. Karena surga itu dikelilingi oleh syahwat, atau surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat bagi kita melakukannya. Bukan syahwat, tapi sesuatu yang berat bagi kita melakukannya, al-makari. Kemudian malaikat Jibril melihatnya, melihat sekeliling surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Jibril? Ya Allah, sesungguhnya aku takut tidak seorang pun yang berhasil memasukinya. Artinya perjuangan untuk masuk ke dalam surga itu tidak mudah. Karena di sekeliling surga itu banyak perkara-perkara yang berat bagi diri kita untuk melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, coba lihat nerakaku. Maka Jibril kembali melihatnya. Kemudian dikala dilihat oleh Jibril, maka Jibril datang kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, tidak seorang pun yang mendengarnya, yang melihatnya, kecuali mereka pasti akan takut kepadanya. Kemudian Allah kembali mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, sekarang coba kamu lihat apa yang ada di sekelilingnya. Wa huffatil naru bisyahawat, sekelilingnya adalah syahwat, artinya sesuatu yang pas dengan jiwa manusia. Kemudian apa kata Jibril? Ya Allah, demi Allah aku takut tidak satu orang pun yang selamat darinya. Artinya ikhwatul Islam, untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang mudah. Untuk menjauhi neraka Allah Subhanahu wa taala juga bukan perkara yang mudah. Maka poin pertama yang selalu kita inginkan kepada kaum muslimin, tidak lain tidak bukan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sa'alallaha al-jannata thalatha marrat, barang siapa di antara kaum muslimin yang meminta surga dalam satu hari 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku, adkhilhul jannah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi kembali menunjukkan barang siapa yang berlindung dari api neraka, man istajara minan nari anin nari thalatha marrat, 3 kali, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dari diriku. Sehingga kaum muslimin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang sangat indah ikhwatul Islam. Doa yang sangat indah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya agak sedikit panjang, tapi walaupun panjang, kalau kita ulang-ulang maka mudah bagi kita menghafalnya. Dan inilah yang semestinya harus dihafal oleh kaum muslimin. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kulli, ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Doa ini ikhwatul Islam adalah doa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk senantiasa menghafalnya, mengulang-ulangnya, karena semua kebaikan ada di dalam doa tersebut dan semua keburukan bisa dihindarkan dari doa tersebut. Dan di antara salah satunya adalah permohonan hamba kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Doa ini ikhwatul Islam dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk menghafalnya. Kemudian ikhwatul Islam, neraka, kita sebutkan lagi tentang api neraka Allah Azza wa Jalla. Di dalam api neraka itu ikhwatul Islam, neraka itu disebutkan oleh para ulama, dia terletak di karena kita tahu langit itu ada 7 lapis langit, sebagaimana bumi juga ada 7 lapis bumi. Nah, neraka itu ikhwatul Islam berada di lapisan bumi yang paling bawah. Neraka itu berada di lapisan bumi yang paling bawah, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Safari ini rahimahullahu taala. Kemudian ikhwatul Islam, pembahasan tentang neraka itu sangat banyak sekali. Ada makanannya, dan makanan orang-orang yang ada di dalamnya ada namanya dhari'.
Dari itu ikhwatul Islam adalah pohon yang berduri. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari. Tidak ada makanan di neraka kecuali dari. Orang-orang yang ada di api neraka itu ikhwatul Islam, semuanya mereka akan kelaparan di sana. Tapi mereka tidak punya makanan kecuali dari dari. Apa itu dari? Dari itu adalah pohon yang berduri. Artinya kalau kita makan, dan kita harus makan, bukan kita ya, mereka yang ada dalam neraka juga akan memakannya. Dan ketika mereka memakannya, berduri, habis semua badannya, dan mereka memakannya. Ada juga makanannya namanya zakum. Zakum disebutkan oleh Nabi SAW. Zakum itu ikhwatul Islam, satu tetes zakum kalau diturunkan ke dunia, maka dunia ini akan rusak dengannya. Zakum itu kalau satu tetes saja atau satu butir diturunkan ke dunia, maka dunia ini rusak semuanya gara-gara zakum. Dan itulah makanan penduduk neraka. Belum lagi minumannya dari hamim, dari nanah, dari darah, dari air yang mendidih. Allahul musta'an. Sehingga ikhwatul Islam, sesekali kita bercerita tentang api neraka Allah Azza wa Jalla, bagaimana dahsyatnya. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar tidak ada kaum muslimin mereka yang bermain-main dikala mereka bercerita tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka bukan perkara yang dipermainkan, tapi neraka adalah sesuatu yang harus kita berlindung kepada Allah darinya. Bahkan di dalam api neraka itu ikhwatul Islam ada talinya, tali kekamnya. Tali kekamnya itu jumlahnya 70.000 dan malaikat yang memegangnya. Satu dari 70.000 itu ada lagi 70.000 malaikat yang memegangnya. Berarti berapa jumlah malaikat yang memegangnya? 70.000 kali 70.000. Itu baru satu orang ikhwatul Islam. Itu baru satu. Bagaimana dengan yang lainnya? Banyak sekali ikhwatul Islam. Ada sebuah buku kami, kalau seandainya kalau ada di antara kita yang ingin melihat-lihat ikhwatul Islam, ada sebuah buku dan boleh nanti kita ambil kepada teman-teman kita atau adik-adik kita yang ada di depan sini. Judulnya adalah Hakikat Akhirat. Dia tidak banyak, kurang lebih 800 halaman lah. Bagi mereka yang mau baca saja ya. Yang menulisnya, ya tulisan-tulisan singkat dia namanya. Kalau tidak salah yang menulisnya Ariful Bahri namanya. Nanti bisa diminta ya. Artinya ikhwatul Islam bercerita mulai dari kematian dan ujung akhirnya adalah surga dan neraka. Ada sedikit banyaknya ada pengetahuan agar kita tahu bagaimana dengan surga, sifatnya, keadaannya, penduduknya, namanya. Begitu juga dengan neraka ikhwatul Islam. Dan pembahasan terakhir itu adalah bab terakhir adalah bab tentang neraka. InsyaAllah bagi kita yang ingin melihat, membaca atau menambah wawasan, tentunya agar kita berhati-hati di sana adalah dengan mengetahuinya. Terutama dikala kita mengetahui surga atau dikala kita mengetahui api neraka Allah Azza wa Jalla, karena memang tempat kembali tidak ada tiganya. Kalau tidak surga, maka di neraka itu sahaja. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai mengurus orang-orang yang ada di dalam surga, maka Nabi melihat ke dalam penduduk neraka, ternyata masih banyak umatnya di sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak kasihan melihat umatnya, masih banyak umat Nabi yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Nabi pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesampainya Nabi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi langsung bersujud dalam waktu yang sangat lama. Kemudian dikala Nabi bersujud, maka Nabi memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang paling indah yang tidak pernah Nabi sebutkan di dunia. Makanya itu merupakan di antara salah satu ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang akan meminta kepada Allah. Di antara salah satu kewajiban kita meminta kepada Allah adalah dengan muqaddimah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika seorang hamba meminta kepada Allah, dan semua kita akan meminta kepada Allah, maka jangan langsung mengatakan, ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan rezekiku, lancarkan urusanku. Jangan, tapi harus ada muqaddimahnya. Coba kita lihat Nabi SAW. Nabi ketika meminta kepada Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Sujud dulu. Seolah-olah Nabi memberikan isyarat kepada kita, momen yang paling indah ketika kita ingin meminta kepada Allah, terutama di tanah-tanah yang barakah Makkah, Madinah, adalah dikala kita sujud. Karena sujud itu adalah momen di mana seorang hamba dekat dengan Allah Azza wa Jalla, manfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta kepada Allah.
Namun sebelum kita meminta, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi dalam keadaan sujud, kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan ada kalimat yang paling indah untuk memuji Allah kecuali nama dan sifat Allah itu sendiri. Makanya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita nama dan sifatnya? Tujuannya agar kita memuji Allah dengan kalimat tersebut. Makanya berapa nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa? 99. Yang lain berapa namanya? Madinah saja itu namanya lebih dari 100. Madinah, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, Madinah itu lebih dari 100 namanya. Masa nama Allah 99? 1000. Bisa dipahami? Madinah saja dan Mekah sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Al-Lugh wal Asma, tidak ada tempat yang paling banyak namanya kecuali Mekah dan Madinah. Salah satunya Madinah. Dinukilkan oleh Imam As-Samhuri, salah seorang ahli sejarah, Madinah itu ada yang menyebutkan 95 nama, ada yang menyebutkan 94 nama, ada yang menyebutkan lebih daripada 100 nama kota Madinah. Madinah itu adalah di antara salah satu tempat yang paling banyak namanya. Karena keedah di dalam bahasa Arab, ini keedah, semakin banyak nama yang dimiliki oleh sesuatu, maka itu semakin menunjukkan kemuliaannya. Bisa dipahami? Taib. Berapa nama Allah? 1000. Berapa nak? 1000 yang lain? 4000? Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi mengajarkan kepada kita sebuah kalimat ikhwatul Islam. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Ini adalah curhatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semestinya harus dihafal oleh kaum muslimin. Ternyata masih banyak doa-doa yang kita tidak hafal ya. Inilah yang semestinya harus dihafal oleh kaum muslimin, terutama jika mereka ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahdan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Kemudian baru kita berdoa kepada Allah. Kalimat ini merupakan kalimat yang indah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, karena yang memberikan Allah nama, siapa yang memberikan Allah nama? Allah itu sendiri. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dalam kitabnya, baik itu Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya. Aw anzaltahu fi kitab, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada sebagian makhlukmu. Karena tidak semua nama Allah terdapat dalam Al-Quran. Ada sebagian orang, mereka tahu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu terjadi di zaman Nabi Musa. Ada salah seorang di zaman Nabi Musa, dia diberikan oleh Allah nama-nama Allah tersebut, sehingga tidaklah dia berdoa kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya au 'allamtahu ahadan min khalqi aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak, atau nama dan sifat yang kau simpan di dirimu atau yang kau simpan di sisimu. Berarti berapa nama Allah? Tak terhingga. Tidak ada yang tahu jumlahnya. Bisa dipahami? Nama Allah tidak ada yang tahu jumlahnya. Sedangkan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, berapa yang ada di dalam Al-Quran? 99. Ada sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, di dalam Al-Quran itu ada kurang lebih 250-an nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu masih sebagian kecil. Nah, dari 250-an ini ada 99. Karena kalau kita disuruh menghafal 250 nama, siapa di antara kita yang hafal? Makanya 99 itu bukan jumlah nama Allah, tapi jumlah nama Allah yang dianjurkan bagi kita menghafalnya. Bisa dipahami? Artinya Allah memberikan bonus kepada kita. Kalau seandainya 99 banyak ada di antara kita yang hafal 99 ini, 99 saja sulit untuk menghafalnya. Bagaimana kalau 250? Bagaimana kalau 1000? Artinya itu merupakan cara Allah, karena Allah mengatakan barang siapa yang menghafalnya, mengetahui maknanya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bukan nama jumlah nama semua Allah. Nama Allah itu tidak terhitung jumlahnya. Nah, salah satunya ikhwatul Islam adalah ketika Nabi datang kepada Allah dan Nabi memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi di dunia. Artinya di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi dengan nama-nama yang tidak pernah diajarkan di dunia. Sehingga dari sini para ulama mengatakan ikhwatul Islam, Allah memiliki nama yang terlalu banyak dan kita tidak tahu berapa jumlahnya. Yang diturunkan di dalam Al-Quran sedikit, yang diajarkan kepada sebagian hambanya juga sedikit,
yang ada di sisi Allah itu sangat banyak sekali. Makanya nama Allah itu banyak jumlahnya tanpa terhitung, sesuai dengan doa yang tadi telah kita bacakan, awistatsarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Tapi ikhwatul Islam, karena memang di antara salah satu cara kita berdoa adalah dengan mengawali dengan kalimat-kalimat yang indah, atau yang disebut dengan istilah muqaddimah doa. Karena seorang muslim dikala berdoa, ikhwatul Islam, tidak boleh mereka langsung berdoa. Orang yang langsung berdoa dan meminta, mereka disebut dengan mustajil. Mustajil itu orang yang bersegera meminta, cepat-cepat dalam berdoa, dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya doa kita itu tidak banyak kalau kita menggunakan bahasa Arab. Tapi karena doa kita menggunakan bahasa masing-masing, itulah yang menyebabkan kita lama berdoa. Bisa dipahami? Karena doa kalau menggunakan bahasa Arab ikhwatul Islam, singkat, padat, tepat, sesuai dengan sifat yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi menyebutkan utitu jawami'il kalim. Di antara kekhususan Nabi yang tidak diberikan kepada siapapun di dunia, bahkan para Nabi yang lain tidak diberikan kalimat ini, adalah Nabi memiliki bahasa yang singkat, padat, pas. Dan itulah yang disebut dengan kalimat Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya yang panjang dalam doa itu adalah muqaddimahnya, merengeknya, memohonnya, itu yang paling panjang. Jadi ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita berdoa, mulailah dengan nama-nama Allah yang kita hafal. Salah satu nama Allah yang harus tidak boleh kita lupakan adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Dua kalimat ini jangan pernah dilupakan oleh kaum muslimin setiap kali mereka berdoa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ikhwatul Islam, siapapun yang mengucapkan kalimat ini sebelum mereka berdoa, maka pasti ke doa mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa doanya atau apa bahasanya? Allahumma inni as'aluk bi anni ashhaduk bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang hafal? Baik, silakan. Bi annaka anta Allahu al-ahad as-samad alladhi, Masya Allah, artinya Allahumma inni as'aluk, ya Allah, aku meminta kepadamu, bi anni asyhadu, aku bersaksi, bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, al-ahadus samad, Maha Esa, as-samad, tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfadzuk, Allah yahfadzuk. Silakan, Masya Allah, bisa di Insyaallah sehat selalu ya. Taib, ini kalimat yang pertama. Ini ikhwatul Islam, kalimat ini semua kaum muslimin wajib menghafalnya. Ini bukan sunnah ya, wajib. Kalau tidak hafal, dicatat ya. Allahumma inni as'aluk bi anni ashhaduk bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua ikhwatul Islam, Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Apa kata Nabi? Karena Nabi pernah mendengarkan salah seorang sahabat mengucapkan kalimat ini sebelum berdoa. Nabi menyebutkan laqad sa'ala Allah bismihil a'zam. Orang ini telah berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang paling agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, alladzi idza da'a bihi ajab, wa idza su'ila bihi a'ta. Tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang berdoa dengan kalimat ini, artinya sebelum dia berdoa mereka awali dengan kalimat ini, kecuali Allah pasti akan berikan apa yang dia minta. Dan tidak ada pun sesuatu yang mereka meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan semuanya. Makanya dalam doa itu ikhwatul Islam harus kita awali dengan kalimat-kalimat ini. Doa apapun yang kita baca, mau doa dimurahkan rezeki,
dilancarkan urusan, diberikan kesehatan, dimudahkan perjalanan, apapun doa kita kepada Allah, yang terpenting bagaimana kita mengawali dengan kalimat-kalimat yang mulia ini. Maka itulah disebut dengan muqaddimah doa. Kita ulang lagi, Pak Islam. Dan ini merupakan pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi SAW. Karena Nabi sebelum meminta kepada Allah, Nabi bersujud dulu. Kemudian Nabi memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Maka seolah-olah Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum seorang meminta kepada Allah, tentunya setelah dia memuji Allah, berselawat kepada Nabi, ucapkanlah kalimat ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhaduka bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau juga dalam kalimat yang kedua, ikhwatul Islam, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kalau nanti ada di antara kita yang tidak hafal ikhwatul Islam, maka cari Ismullahil A'zam di internet. Cari nanti bahasanya Ismullahil A'zam, atau nama-nama Allah yang mulia sebelum kita berdoa. Di dalam bahasa Arab namanya Ismullahil A'zam. Tapi kalau di dalam bahasa kitanya, wallahu ta'ala alam, kami tidak tahu apa tulisan yang nanti kita tulis. Makanya nanti kalau di dalam bahasa Arab cari Ismullahi Al-A'zam, maka akan muncul kalimat-kalimat ini. Karena kita memerlukannya ikhwatul Islam, terutama di dalam meminta kepada Allah. Dan salah satunya momen dikala kita berada di Mekah dan Madinah. Makanya kalau bisa, ini sekedar motivasi ya, agar kita berlama-lama di dalam berdoa kepada Allah. Karena memang ikhwatul Islam, Mekah, Madinah, tempat doa betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk dikabulkan. Maka di antara salah satunya, tempat ini adalah tempat yang mulia. Kemudian cari momen-momen yang paling indah, seperti misalnya di antara azan dengan iqamah, atau dikala kita datang ke Masjid Nabawi bukan pada waktu salat wajib, sehingga nanti kita bisa memperlama sujud kepada Allah dalam waktu salat sunat, atau dikala kita salat sunat. Setiap kali kita meminta satu permintaan kepada Allah, maka awali dengan bahasa ini. Setiap kali kita meminta permintaan lain, awali lagi dengan bahasa ini, agar kita betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permintaan kita bersama. Makanya juga ada ikhwatul Islam ini, kalau kita bagi yang mau ya, ada sebuah tulisan yang kurang lebih 300 halaman, 270 halaman atau 260 halaman. Itu judulnya agar doa diijabah. Agar doa diijabah. Bagi yang mau nanti juga silakan diambil kepada adik-adik kami yang ada di depan sini ikhwatul Islam. Tentunya bagaimana supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab dan etikanya, apa bahasa-bahasa yang kita ambil, maka nanti bisa diminta dalam bentuk bukan buku ya, tapi mungkin PDF atau teman yang semisalnya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama, terutama dalam masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa kebutuhan kita bersama. Tidak ada kaum muslimin di dunia kecuali mereka harus berdoa kepada Allah. Orang yang tidak berdoa berarti orang-orang yang sombong, dan kalau mereka sombong, jahannam untuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, orang-orang yang sombong dari berdoa, artinya tidak mau mengangkat kedua tangannya, maka mereka disediakan jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pembahasan yang kita jelaskan ini. Tapi ikhwatul Islam, nah begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembalikan kepada Nabi. Nabi sebelum meminta kepada Allah, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan ini ada contoh bagi kita bersama. Nabi datang kepada Allah, kemudian Nabi bersujud dalam waktu yang sangat lama, kemudian memuji Allah dalam waktu yang begitu juga sangat lama. Makanya Nabi ikhwatul Islam adalah orang yang paling kuat sujudnya. Bahkan di dunia Nabi juga kuat sujudnya. Dan memang kita harus berlatih untuk kuat sujud. Sujud itu kurang lebih kira-kira berapa lama kita kuat sujud lama-lama? Ada 5 menit? Ada 10 menit? Ada 15 menit? Jarang kan? Nabi SAW di dunia ikhwatul Islam, Nabi pernah dulu pergi ke sebuah daerah yang ada di samping kanan Masjid Nabawi, yang mana disebut dengan bukit. Bukit ini disebut dengan Bukit Sajadah. Bukit Sajadah itu artinya sujud, bukit sujud. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal, dia mencari Nabi. Dicari Nabi di rumahnya tidak ada, dicari Nabi di masjid tidak ada, dicari Nabi di kota Madinah tidak ada. Karena kota Madinah dulu hanya seluruh Masjid Nabawi ini. Kemudian ada yang menyebutkan Nabi pergi ke arah kanan Masjid Nabawi, atau pergi ke arah kanan kota Madinah. Maka dia menyusul Nabi SAW.
ketika dia melihat Nabi, maka apa kata sahabat Muadz ini? Aku menunggu Nabi sampai-sampai aku mengira Nabi wafat di sana. Dan dia melihat Nabi dalam keadaan sujud. Saking lamanya Nabi sujud. Jadi berlama-lama sujud itu ikhwatul Islam coba kita latih. Misalnya latihan hari pertama 5 menit, terutama di dalam solat-solat sunat. Apalagi kita lakukan di dalam Masjid Nabawi, atau nanti dikala kita pergi ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Momen yang paling indah, terutama di waktu-waktu salat sunat. Dan itu bebas di sujud manapun, di sujud awal, sujud pertengahan, sujud akhir, tidak dikhususkan. Artinya yang mana saja bebas. Nah coba kita 5 menit, hari kedua 10 menit, kemudian nanti 15 menit, kalau bisa setengah jam. Dan itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam. Karena nanti kalau kita lama-lama sujud, bisa-bisa kita pingsan di sana, pusing, dan itu berat sekali. Tapi Nabi SAW sudah sering melakukan yang demikian. Makanya di antara kebanyakan permintaan Nabi adalah dikala Nabi sujud. Makanya sahabat Muadz ini ketika mencari Nabi SAW di bagian kanan kota Madinah, sampai sekarang nama bukitnya disebut dengan Bukit Sajadah. Kenapa disebut dengan Bukit Sajadah? Karena Nabi lama bersujud di sana. Sampai-sampai sahabat ini mengatakan, aku sudah mulai berburuk sangka, jangan-jangan Nabi wafat. Coba bayangkan, kalau sudah mulai berburuk sangka Nabi wafat, itu bukan setengah jam, bisa jadi 1 jam, bisa jadi lebih. Begitulah lama Nabi SAW sujud. Nah begitu juga nanti di akhirat ikhwatul Islam. Karena sujud itu adalah momen di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itulah kita latihan bermohon, meminta kepada Allah dikala kita sujud. Nah Nabi SAW sujud dalam waktu yang sangat lama sekali. Lama Nabi sujud. Kemudian dikala Nabi sujud, Nabi memuji Allah, mengatakan kalimat-kalimat yang di dalamnya Nabi tidak pernah menyebutkan kalimat tersebut di dunia. Karena Allah ajarkan kepada Nabi di waktu itu untuk memujinya. Artinya itu ada pintu untuk dikabulkan doa. Setelah Nabi melakukan yang demikian dalam waktu yang sangat lama, maka di saat itulah Allah baru mengatakan, Ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul isma'lak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Kapan Allah mengatakan kalimat ini? Setelah Nabi sujud dalam waktu yang lama, setelah Nabi memuji dan memuja Allah dengan kalimat-kalimat yang paling indah. Makanya hakikat doa yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mengawali pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan tawassul, dengan menggunakan nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Dan kaum muslimin harus bertawassul kepada Allah. Dan tidak ada kalimat yang paling bagus dalam rangka kita bertawassul kecuali dengan nama dan sifat Allah itu sendiri. Makanya tawassul yang paling indah adalah bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Dan nama dan sifat Allah yang paling mulia ada 2 yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang kedua Ya Zal Jalali wal Ikram. Sehingga surat yang paling indah dalam Al-Quran ada 3. Siapa yang bisa tahu? Surat apa yang paling mulia dalam Al-Quran ada 3? Siapa yang jawab angkat tangan? Al-Fatihah. Al-Fatihah, apalagi yang lain? Al-Baqarah yang ketiga. Al-Ikhlas. Yasin. Masya Allah. 2 ya Pak ya? 1 hutang ya? Barakallahu fiik. Allah bisa diamalkan. Insya Allah. Syakarallahu lakum barakallahu fiikum. Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ikhwatul Islam. Semua tentunya mulia. Semuanya mulia. Tapi di antara ayat yang paling mulia ada 3. Yang pertama adalah Al-Baqarah, yang kedua adalah Ali Imran, dan yang ketiga adalah Taha. Berarti jawaban kamu salah semua ya? Tahu tadi yang jawab? Baik, tidak salah. Semua Al-Quran itu, semua ayat Al-Quran mulia. Tapi tentunya ada yang mulia. Dan kita pun bertanya, kenapa mereka menjadi mulia? Karena ada kalimat ini di dalamnya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Di dalam Al-Baqarah ada tidak kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum? Ada. Di mana? Di ayat kursi. Di Ali Imran ada tidak kalimat ini? Ada. Di mana? Ayat pertama. Di awal ayatnya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tinggal di surat Taha. Wa 'anatil wujuhu. Apa ayatnya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yahfazakum. Itulah yang Islam. Sehingga kenapa ayat ini menjadi mulia? 3 ini menjadi mulia gara-gara ada kalimat nama yang paling indah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu merupakan di antara nama Allah yang paling mulia. Sehingga ayat yang ada di dalamnya atau surat yang ada di dalamnya juga menjadi mulia. Al-Baqarah, Ali Imran, Taha. Kemudian yang Islam begitu juga dengan Ya Zal Jalali wal Ikram.
Nah, Nabi SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kalimat-kalimat yang paling mulia yang tidak pernah diajarkan di dunia. Kemudian baru Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan, karena tadi kita menyebutkan tidak boleh ada yang berbicara di akhirat, tidak ada yang berbicara kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi SAW ketika datang, Nabi tidak berbicara. Nabi langsung bersujud, bersungkur, bermohon, meminta kepada Allah. Kemudian Nabi memuji Allah. Kemudian setelah diizinkan, apa kata Allah? Wa qul yusma' lak. Katakan, aku akan dengarkan. Baru di sana Nabi berbicara. Wasal tu'ta, minta, aku akan kabulkan. Washfa' tushaffa', berikan syafaat, aku akan izinkan kamu untuk memberikan syafaat. Agar kita tahu ikhwatul Islam. Kemudian setelahnya, setelah Nabi diizinkan untuk berbicara, maka apa yang terjadi? Di saat itulah Nabi mengatakan, ummati, ya Allah, masih banyak umatku di dalam neraka Allah, di dalam neraka. Masih banyak di antara mereka yang ada di dalam neraka. Maka di saat itulah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat umatmu yang ada di dalamnya. Kemudian siapapun di antara mereka yang masih memiliki keimanan sebesar syair. Apa arti syair? Gandum. Ya, seperti padi lah. Sebesar padi. Kalau seandainya mereka masih punya iman sebesar ini, keluarkan mereka dari api neraka. Nabi SAW tentunya tidak berlama-lama, langsung melihat umatnya yang ada dalam api neraka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka yang masih ada keimanan sebesar syair, maka dikeluarkan. Itulah disebut dengan syafaat Nabi SAW. Dan Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang ada dalam api neraka ini kecuali setelah izin Allah Azza wa Jalla. Makanya syafaat itu diminta kepada siapa? Minta kepada Allah. Karena Nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah izinkan Nabi untuk memberikan syafaat, baru Nabi memberikan syafaat. Dan itu pun ikhwatul Islam, syafaat tidak akan kena kecuali kepada orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang diridhai oleh Allah adalah mereka-mereka yang selalu mentauhidkan Allah, sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, bahwa syafaat Nabi akan didapatkan oleh semua umatnya selama mereka tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, selama mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau membawa iman di dalam dadanya, maka kemungkinan mereka masih diizinkan atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syafaat itu ikhwatul Islam, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwa syafaat itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Nabi juga tidak bisa memberikan. Kapan Nabi memberikan? Setelah Nabi sujud, berdoa kepada Allah, kemudian baru Allah mengatakan washfa' tushaffa', berikan syafaat, aku akan izinkan kamu untuk memberikan syafaat. Baru Nabi berani memberikan syafaat. Dan itu pun kepada orang yang diridhai oleh Allah. Siapa yang diridhai oleh Allah? Semua mereka yang masih ada iman di dalam dadanya. Makanya ikhwatul Islam, Allah mengatakan, lihat, siapapun yang masih punya iman walau sebesar syair, keluarkan dari api neraka. Maka Nabi SAW melihat, kemudian dikeluarkan umat Nabi dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Kemudian setelah mereka keluar, tentunya mereka dimandikan, dijelaskan atau diselesaikan dulu oleh Nabi SAW. Mereka mandi di Nahrul Haya, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, kemudian mereka kembali diangkat derajatnya sesuai dengan syafaat baginda Nabi yang mulia. Kemudian apa yang terjadi? Setelah Nabi melakukan yang demikian, Nabi kembali datang kepada Allah dan melakukan kalimat yang sama atau perkara yang sama. Nabi sujud dalam waktu yang lama. Kemudian Nabi meminta kepada Allah dengan memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Kemudian setelahnya baru Allah mengatakan, irfa' ra'sak wa qul isma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan aku akan dengarkan, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan berikan dan izinkan. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, umatku masih banyak di antara mereka yang berada di dalam neraka. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pergi kamu lihat di dalam api neraka tersebut, siapapun di antara mereka yang masih punya keimanan walau sebesar separuh syair, separuhnya, maka keluarkan mereka dari api neraka. Maka Nabi langsung mencarinya, melihatnya, siapapun yang masih punya iman walaupun separuh daripada syair, maka semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi pun menyelesaikan urusan mereka sampai pada akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Kemudian apa yang terjadi? Yang ketiga kalinya Nabi kembali datang kepada Allah, karena ternyata masih banyak umat Nabi berada di dalam api neraka. Maka Nabi kembali bersujud, Nabi kembali memuji Allah, dan Allah kembali mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, angkat kepalamu.
Wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Katakan aku akan dengarkan, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan izinkan. Maka apa jawaban Nabi? Masih sama, ya Allah, umatku masih banyak di antara mereka di dalam neraka-Mu. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, pergi kamu lihat di dalam api neraka siapapun yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar zarrah. Dan kemarin kita telah jelaskan zarrah itu apa artinya? Semut hitam yang kecil, bukan atom ya. Barang siapa yang memiliki keimanan walaupun sebesar zarrah, zarrah itu semut hitam yang kecil, maka keluarkan mereka dari api neraka. Dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian setelahnya apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka lihat Nabi SAW mengeluarkan jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian setelah mereka keluar dari api neraka, tentunya mereka itu merupakan orang-orang yang merasa bahagia dikeluarkan dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka dimandikan di dalam Nahrul Haya, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Ternyata Nabi kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang keempat kalinya. Namun yang keempat kali ini ikhwatul Islam bukan lagi Nabi yang memberikan syafaat. Nabi tidak lagi memberikan syafaat yang keempat kalinya. Cukup 3 kali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang keempat ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi kembali datang? Nabi kembali sujud, Nabi kembali memuji Allah. Maka Allah mengatakan, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa 'azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Artinya, besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau besok bagi kita yang masih ingin mendengarkan, jangan tinggalkan dulu kota Madinah, cancel dulu keberangkatannya. Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, dan cerita ini merupakan cerita kita tentang akhirat. Karena bagaimanapun akhirat adalah kampung kita yang sesungguhnya. Kita tidak lama-lama tinggal di dunia. Bagaimanapun semua kita akan kembali kepada Allah. Umat-umat terdahulu mereka diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Umat-umat terdahulu yang taat, mereka sudah merasakan manfaat dari ketaatannya. Bagi mereka yang jahat, mereka sudah merasakan pedihnya dari akibat kejahatannya. Sekarang apa yang tersisa? Tersisa cerita. Dan nanti kita pun yang tersisa adalah cerita kita. Kita termasuk hamba yang taat atau termasuk hamba yang jahat. Karena di dunia kita tidak akan lama, dan kita akan selama-lamanya di kampung yang abadi, di kampung akhirat di sana. Kalau tidak surga maka akan neraka. Dan surga itu ikhwatul Islam, dia punya tiupan, sebagaimana neraka juga punya tiupan. Dan di alam barzakh itu adalah awal cerita. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu setiap kali mengenang alam barzakh, maka dia betul-betul menangis dengan tangisan yang luar biasa. Orang-orang bertanya kepadanya, apa penyebabnya? Maka Utsman bin Affan menjelaskan, sesungguhnya barzakh awwalu manazilil akhirah. Barzakh itu adalah awal melangkah kita menuju kampung akhirat. Kalau seandainya kita orang baik, maka kita akan merasakan raudhatun min riyadil jannah. Tapi kalau seandainya kita tidak demikian, maka kita akan mulai merasakan panasnya api neraka. Itu sudah dirasakan dikala kita berada di alam barzakh. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, cerita tentang surga, cerita tentang neraka adalah cerita yang harus diulang-ulang oleh kaum muslimin untuk mengingatkan dirinya agar mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berasal dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afa in mitta fahumul khalidun. Kalau seandainya engkau wafat wahai Muhammad, apakah mereka akan kekal? Artinya kalau ada yang pantas kekal tinggal dalam kehidupan dunia, maka yang paling pantas adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya Nabi saja dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi saja sudah meninggal, Nabi saja sudah dikuburkan di kota Madinah, maka bagaimana dengan kita? Makanya tinggalkanlah kenangan-kenangan yang indah selama kita berada di dunia. Yang kita tinggalkan adalah ibadah, yang kita tinggalkan adalah ketaatan, yang kita tinggalkan adalah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kita bangun, mushaf yang kita wakafkan, anak saleh yang kita tinggalkan, ilmu yang kita wariskan, air yang kita bagikan, sungai yang kita alirkan. Itu merupakan di antara perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil salah satu di antaranya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita bisa bangun masjid, bangunlah, karena Allah akan bangun rumah untuk kita di dalam surga. Artinya barang siapa yang bangun masjid, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Karena tidak mungkin ada rumah dalam surga kecuali dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak sanggup, maka Al-Quran diwakafkan.
Kalau juga tidak sanggup misalnya, maka air yang kita bagikan, sedekah dengan air adalah sedekah yang terbaik. Kalau tidak bisa misalnya, maka cari anak, didik anak kita supaya mereka menjadi anak yang saleh. Kalau juga tidak bisa misalnya, maka cari ilmu, baik kita yang belajar atau kita yang mengajar atau kita yang menyebarkan, maka itu semuanya adalah bagian daripada ilmu. Atau sungai yang kita alirkan, ini salah satunya pilihan. Kalau kita bisa melakukan semuanya, lakukanlah. Inilah perdagangan kita yang sesungguhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di antara kita yang wafat kecuali kita sudah mengambil bagian kita untuk akhirat. Dan salah satunya adalah yang tadi telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari kami. Karena kekurangan ilmu kami, karena kebodohan, dan juga karena kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kalimat-kalimat yang salah, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang tepat, atau kalimat-kalimat yang kadang-kadang kita salah memahaminya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu menyebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir pembahasan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyebutkan, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dhalika fa huwa bi manzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Siapapun yang berada di dalam Masjid Nabawi kemudian mereka belajar agama atau mengajarkannya, sama statusnya dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun siapapun yang datang ke Masjid Nabawi, dia tidak mengambil bagian ini, maka dia seolah-olah hanya melihat saudaranya membawa warisan pulang, dan tidak ada warisan yang paling mulia kecuali warisan Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham. Nabi mewariskan kepada kita Al-Quran dan Sunnahnya, dan di sini sumbernya kota Madinah. Maka barang siapa yang pulang dengan membawa warisan Nabi SAW, itulah keberuntungan yang sesungguhnya, dan itulah makna kita bertetangga dengan Rasulullah SAW. Kita ingin membawa pulang warisan, dan tidak ada warisan yang paling mulia kecuali warisan Nabi SAW. Ikhwatul Islam, kita senantiasa berharap, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa saudara-saudari kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, ulama-ulama kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan seluruh kaum muslimin. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali agar kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Tidak ada di antara kita yang merasa, atau tidak ada di antara kita yang susah kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan musibah dan ujian kecuali Allah berikan ketegaran dan kesabaran. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan ibadah umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dan berjumpa dengan keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah selalu memberikan rezeki kepada kita untuk datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله